Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, edisi Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Sekarang kami mau membaca firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus Engkau menguasai hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini terdapat di dalam Kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18. Kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan demikian. Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsiba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem aku akan menaruh namaku." Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban di dalam api, melakukan ramal dan telah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tetap menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini.
Lagi pula, Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya di Taman Uza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini yakni membina bukan membinasakan. Membina bukan membinasakan. Saudara, menjadi dambaan semua orang ketika memilih seorang pemimpin adalah keinginan untuk hidup lebih baik, aman, nyaman, dan sejahtera. Pemimpin diharapkan menjadi panutan dalam banyak hal karena dia adalah cerminan dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Pemimpin yang baik akan dirindukan, tetapi pemimpin yang tidak baik akan menjadi batu sandungan. Saudara, Manasye adalah Raja Yehuda saat berusia 12 tahun dan memerintah selama 55 tahun. Lamanya memerintah bukan karena ia baik, tetapi justru sebaliknya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti Raja Ahab. Ia tidak seperti ayahnya Hizkia yang takut akan Tuhan dan menyingkirkan apa yang keji di hadapan Tuhan. Dengan demikian, istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak selamanya benar. Buktinya, Manasye hidup bertolak belakang dengan ayahnya. Ia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan, membangun mezbah untuk Baal di rumah Tuhan, membuat patung Asyera dan menaruhnya di rumah. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dan membunuh sangat banyak orang. Manasye sebagai pemimpin bukannya mengayomi, melainkan membunuh dan membinasakan rakyatnya. Bahkan membawa rakyat berdosa sehingga Tuhan menghukumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memimpin diri kita, keluarga, jemaat dan masyarakat kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi? Atau masih muncul sikap-sikap Manasye yang bukannya memimpin tetapi justru membinasakan? Karena itu, saudara, mari menjadi pemimpin yang bijaksana, memimpin dengan penuh ketulusan hati, karena itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami terus hidup berhikmat dan bijaksana sesuai dengan firman. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam berbagi tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami masing-masing. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami, anak cucu kami dimanapun berada. Kiranya kami semua merasakan pemeliharaan dan topangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami jikalau hari ini mereka bersuka cita karena merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia melalui hari ulang tahun atau hari ulang tahun pernikahan dan berkat Tuhan yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami dan menyertai dan memimpin dalam kehidupan selanjutnya. Kami menopang saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan. Ada yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan memulihkan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah, yang
menikmati proses pemulihan di rumah dan juga yang sementara berobat jalan dan juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami. Jikalau ada yang bergumul karena soal pekerjaan, rumah tangga, keluarga, Tuhan mengenal kami lebih dari kami mengenal Engkau, dan karena itu kami percaya Tuhan terus hadir menuntun dan menguatkan kami, meneguhkan iman kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, ini doa kami, pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi ini dalam santapan rohani kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus